across the sea. They come to America, same discover we. But people already here. How that work? 1969, them did go to the moon. Dari jauh mungkin ini hanya tanaman biasa, sekedar dedaunan hijau yang tumbuh di tengah alam liar Jamaika. Tapi, apa jadinya kalau saya katakan bahwa tanaman ini memiliki makna spiritual yang mendalam? Bagi jutaan orang, khususnya di Jamaika, tanaman ini adalah jalan untuk terhubung langsung dengan Tuhan. Ya, inilah ganja, tanaman yang banyak dianggap kontroversial. Namun, di balik itu, bagi komunitas Rastafari, ini adalah simbol kesucian, kedamaian, dan kebebasan jiwa. Tuh, bagaimana bisa tanaman ini menjadi bagian dari sebuah ibadah? Mari kita telusuri. Stay tune dan jangan kemana-mana, tetap di Histori Dunia 88. Untuk memahami mengapa ganja memiliki tempat khusus dalam ibadah di Jamaika, kita harus terlebih dahulu mengenal Rastafarianisme. Rastafarianisme adalah sebuah gerakan keagamaan dan budaya yang dimulai pada awal abad ke-20. Ketika orang-orang Jamaika yang terpinggirkan menemukan harapan dan inspirasi dalam sosok Haile Selassie I, Kaisar Ethiopia. Bagi para Rastafarian, Haile Selassie adalah penjelmaan Tuhan di bumi, yang mereka sebut dengan nama Jah. Lebih dari sekedar agama, Rastafarianisme adalah sebuah cara hidup yang merangkul spiritualitas, kedamaian, dan penghormatan terhadap alam. Dan salah satu elemen yang paling menonjol dari praktik spiritual mereka adalah penggunaan ganja yang mereka anggap sebagai rumput suci atau wisdom weed. Penggunaan ganja dalam konteks spiritual sebenarnya bukan hal yang baru. Sejak zaman kuno, berbagai budaya telah menggunakan tanaman ini untuk meditasi dan juga penyembuhan. Namun, di Jamaika penggunaannya memiliki kedalaman tersendiri. Para Rastafarian percaya bahwa ganja adalah tanaman yang diciptakan oleh Tuhan Jah untuk membuka mata rohani, membersihkan hati, dan membawa perdamaian batin. Dalam ibadah mereka, ganja digunakan untuk membantu proses meditasi. Asap ganja dianggap sebagai media yang memungkinkan jiwa untuk naik, terhubung dengan dimensi spiritual yang lebih tinggi. Dalam kondisi ini, mereka merasa lebih dekat dengan Jah atau Tuhannya dan mampu merenungkan dunia dengan kebijaksanaan yang lebih mendalam. Namun, penggunaan ganja dalam ibadah juga memiliki makna sosial dan politik yang kuat. Selama berabad-abad, Jamaika berada di bawah cengkeraman kolonialisme dan perbudakan. Kaum Rastafarian melihat dunia modern yang mereka sebut Babylon sebagai sistem yang penuh dengan penindasan dan ketidakadilan bagi mereka. Penggunaan ganja adalah bentuk perlawanan terhadap tindakan untuk memulihkan kebebasan spiritual dari rantai dunia material yang mengekang. Ini juga yang mempengaruhi musik dan budaya Jamaika. Tokoh-tokoh terkenal seperti Bob Marley yang juga seorang Rastafarian menggunakan musik reggae untuk menyuarakan kebebasan, persatuan, dan perlawanan terhadap penindasan. Dan ganja menjadi simbol utama dari perlawanan ini, baik secara spiritual maupun sosial. Namun, perjalanan ganja sebagai alat ibadah di Jamaika bukanlah tanpa rintangan. Selama bertahun-tahun, penggunaan ganja di Jamaika, meskipun untuk tujuan spiritual, dianggap ilegal oleh pemerintah. Para Rastafarian kerap menjadi target penangkapan dan diskriminasi karena keyakinan mereka. Perjuangan panjang akhirnya membuahkan hasil pada tahun 2015 ketika Jamaika melegalkan penggunaan ganja untuk keperluan pribadi dan keagamaan. Ini adalah kemenangan besar bagi komunitas Rastafarian yang telah lama memperjuangkan hak mereka untuk menjalankan kepercayaan mereka dengan bebas. Saat ini, ganja tidak hanya diterima sebagai bagian dari kehidupan spiritual, tetapi juga mulai diakui sebagai bagian dari warisan budaya Jamaika. Akan tetapi, apa yang sebenarnya dirasakan oleh kaum Rastafarian saat mereka menggunakan ganja dalam ibadah mereka? Bagi mereka, ini bukan tentang pelarian atau pencarian kebahagiaan sesaat. Ini adalah tentang mencapai pencerahan, tentang melihat dunia dengan mata baru yang lebih bijaksana. Mereka percaya bahwa dengan ganja, pikiran mereka bisa dibersihkan dari ilusi dan kebingungan dunia modern, memungkinkan mereka untuk melihat kebenaran sejati. Dengan
Dengan setiap hisapan ganja, mereka merasa lebih dekat dengan Jah atau Tuhan mereka, merasa damai di tengah kegaduhan dunia, dan mampu merasakan keharmonisan alam. Bagi mereka, ganja adalah anugerah Tuhan, bukan untuk disalahgunakan, tetapi untuk dipelajari dan dihormati. Jadi, saat kita memandang Jamaika, sebuah negara kecil dengan budaya yang begitu kaya dan beragam, ingatlah bahwa di balik kontroversi ganja ada kisah spiritual yang mendalam. Sebuah kisah tentang pencarian makna hidup, kedamaian batin, dan hubungan dengan alam semesta. Ganja bagi kaum Rastafarian bukanlah sekedar tanaman. Ini adalah simbol kebebasan, pencerahan, dan kesucian. Dan di dunia yang semakin rumit dan penuh konflik, mungkin kita bisa belajar sesuatu dari cara mereka memahami dunia ini. Sebuah pemahaman yang lebih mendalam, lebih bijak, dan lebih damai. Meskipun ganja digunakan dalam ibadah kaum Rastafarian untuk tujuan spiritual, penting untuk diingat bahwa penggunaan ganja sebagai alat penenang diri di luar konteks ini tidak memberikan solusi jangka panjang. Pelarian dari masalah dengan ganja hanya menutupi perasaan sementara, bukan menyelesaikan akar permasalahan. Ketenangan sejati lebih baik dicari melalui cara-cara sehat, seperti meditasi, olahraga, atau dukungan dari orang-orang terdekat.